Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview buku pendamping bahasa Indonesia yang sudah kita gunakan di pembelajaran tematik kali ini. Langsung saja dibuka buku pendampingnya di halaman 89 untuk latihan soal di tema 6 yang sudah kita pelajari, yaitu di tema cita-citaku. Kira-kira di situ ada soal apa yang pertama yang harus kita review. Nah, di sini langsung ke penilaian harian subtema 1. Nomor 1. Karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah disebut A. Lafal, B. Puisi, C. Tablo, atau D. Drama. Jawabannya adalah B. Puisi. Berikutnya nomor 2, bunyi akhir pada baris-baris puisi disebut, ya, jawabannya adalah A. Rima. Untuk menjawab soal nomor 3, bacalah penggalan puisi berikut. Setiap hari bekerja titik-titik surat dengan motor berwarna orange, melihatmu berkeliling dari satu kota ke kota lain dengan senyum penuh keramahan. Soal nomor 3, pekerjaan yang tergambar dalam penggalan puisi tersebut adalah, jawabannya A. Tukang pos. Pertanyaan nomor 4, kata yang tepat untuk melengkapi puisi di atas adalah setiap hari ia bekerja titik-titik surat. Apakah A. mengantar, B. meletakkan, C. menerima, D. melihat? Jawaban yang tepat adalah A. mengantar surat. Nomor 5, perasaan penulis dalam puisi tersebut adalah tentunya A. senang. Nomor 6, curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata disebut dengan majas atau perumpamaan. Oke, yaitu adalah boleh menggunakan diksi, majas-majas atau kata-kata kalimat yang sudah dipilih. Selanjutnya nomor 7, ekspresi yang tepat saat ingin membaca puisi tentang kekaguman profesi seseorang arsitek adalah, yaitu tentunya harus dengan bangga, ya, atau dengan senang. Nah, berikut akan kita bacakan puisi untuk menjawab soal nomor 8 dan nomor 10. Tinggal di tepi pantai, mencari ikan telah jadi keahlianmu. Mengarungi lautan yang luas, menentang badai yang kadang menerpa di lautan. Judul yang tepat untuk puisi tersebut adalah, ya boleh di situ kalian tuliskan nelayan misalnya. Boleh judulnya. Selanjutnya soal nomor 9, pekerjaan atau profesi yang sesuai berdasarkan puisi tersebut yaitu, ya sesuai judulnya tadi, nelayan, yaitu berarti profesinya adalah seorang nelayan. Nomor 10, latar tempat yang disebutkan pada puisi tersebut yaitu di pantai. Nomor 11, apa saja ciri-ciri dalam puisi? Sambil kalian simak di buku halaman 4, yaitu puisi adalah terikat antara baris dan bait. Tentunya puisi juga ada terdapat rima dan irama. Itu beberapa ciri-ciri puisi. Selanjutnya nomor 12, bagaimana cara mengetahui makna dalam puisi? Oke, disimak lagi buku halaman 12, yaitu caranya adalah dengan kalian membacanya dengan seksama, atau kalau perlu dibaca dengan berulang-ulang. Lalu kalian catat kalimat atau peristiwa yang penting pada setiap baitnya. Lalu rangkai menggunakan bahasamu sendiri. Maka kamu akan mengetahui makna dalam suatu puisi. Sekarang berikutnya adalah akan coba kita lengkapi puisi yang rumpang di sini yang berjudul Guruku. Nah,
Guruku, kau titik-titik dalam hidupku. Kira-kira kata-kata yang tepat dari kotak yang di samping harus kita lengkapi ke dalam titik-titik itu apa ya? Ya tentunya pilihan yang pertama. Kau pahlawan dalam hidupku, pahlawan. Apabila sudah kita masukkan atau kita jawab, baru boleh kita checklist biar nggak lupa. Tanpa titik-titik dan putus asa. Kalimat yang tepat adalah tanpa lelah dan putus asa berjuang mencerdaskan anak bangsa. Kata yang dimasukkan adalah lelah. Pada bait berikutnya, guruku, jasamu sungguh mulia. Kini aku bisa berhitung, menulis dan titik. Akan kita isi dengan kata-kata membaca. Betul sekali. Kini aku bisa berhitung, menulis, dan membaca. Guruku, terima kasih aku ucapkan tentunya. Aku tak bisa membalas keikhlasan pengorbananmu. Aku hanya bisa menebus dengan setulus doa. Semoga pengorbananmu titik-titik anak bangsa. Semoga pengorbananmu mendidik anak bangsa menjadi amal yang berharga. Kalimat yang terakhir yang kalian masukkan adalah mendidik. Nah, sudah dimasukkan semua ya yang di dalam kotak ke dalam puisi yang rumpang di sampingnya. Selanjutnya timbul pertanyaan lagi. Lengkapi puisi rumpang tersebut dengan kata-kata yang disediakan. Sudah kita lakukan. Lalu berapakah jumlah bait dan baris dalam puisi tersebut? Di situ ada 3 bait. Cara menandainya bagaimana? Di setiap awal bait itu ada kata guruku, itu baru bait 1. Lalu di sini guruku yang kedua. Lalu yang terakhir itu ada 3 bait. Yang ditanyakan adalah berapa pula jumlah barisnya. Jumlah barisnya bila setelah kalian hitung yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2 ada 16 baris. Apakah isi pada puisi tersebut? Tentunya isi itu adalah ungkapan terhadap seorang guru, yaitu dengan rasa bangga sang penyair itu menuliskan puisi kepada gurunya. Itu untuk latihan yang pertama di halaman 89. Selanjutnya ke latihan subtema yang kedua di halaman 93. Tentunya di tema 6 cita-citaku ini masih tentang puisi. Yuk kita mulai jawab dari nomor 1. Suasana yang tergambar dalam puisi tersebut adalah, dibaca dulu ya sama kalian puisinya. Alam mungkin murka hingga rendamkan desa kami. Dalam kebingungan kami mencari pertolongan, penuh harap dan penghambaan. Wah, seperti menggambarkan suasana sekarang ini ya. Dengan dari kata-kata rendam desa kami. Sepertinya kalian sudah mulai tahu nih. Kira-kira suasana apa yang tergambar dalam puisi itu? Jawabannya tentu saja itu adalah D. Sedih. Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah, iya tepat sekali, A. Banjir. Kemudian untuk menjawab nomor 3 sampai dengan nomor 5 kita baca puisi lagi. Berlayar di atas besarnya ombak, kulihat lumba-lumba berdansa, angin laut pun memukuliku, bagai manusia tanpa dosa. Alat transportasi yang sesuai dengan gambaran puisi di atas yaitu adalah kapal laut. Betul sekali. Dari mana? Dari berlayar di atas besarnya ombak. Nah, selanjutnya nomor 4. Pekerjaan yang sesuai berdasarkan puisi tersebut adalah, ya betul, supir kapal. Namanya apa? Nah, koda. Ya, kalau yang B masinis yaitu adalah kereta api. Kalau pilot pesawat terbang tentunya.
Sekarang nomor 5. Suasana yang tergambar dalam puisi tersebut yaitu adalah terkesan atau senang. Nih, berarti dia merasa terkesan dengan berlayar ya di besarnya lautan sehingga angin laut pun memukulinya. Tentunya dengan rasa yang suasana terkesan atau kagum. Berikutnya, untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan 10 akan kita baca lagi puisinya. Di bawah terik matahari, di dekat lampu merah, dari bus ke bus, di sela padatnya penumpang. Kau tetap terus bernyanyi, walau peluh bercucuran untuk mencari makan. Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah tentunya yaitu Seorang Pengamen. Dari mana? Diambil dari baris ke 1, 2, 3, 4, baris kelima. Nah, dia terus bernyanyi meskipun di sela-sela padatnya penumpang. Lalu, puisi tersebut menjelaskan tentang sebuah pengorbanan boleh atau semangat. Dilihat dari, ya betul, peluh yang bercucuran. Peluh itu adalah keringat. Soal yang berikutnya adalah latar tempat yang disebutkan dalam puisi tersebut yaitu adalah titik-titik dan titik-titik. Sudah jelas tadi ya, ada yang di bawah lampu merah, ada yang di bus. Nah, soal berikutnya, sikap yang dimiliki pengarang berdasarkan puisi tersebut yaitu adalah iba atau simpati ya terhadap seorang pengamen itu tadi. Selanjutnya, tanggapan yang sesuai dengan isi puisi tersebut yaitu adalah kita harus senantiasa bekerja keras, tidak boleh pantang menyerah. Selanjutnya nomor 11, bagaimana cara memberi tanggapan yang benar? Ya, tanggapan yang benar kalian sudah belajar kalimat yang santun, tidak boleh mengejek, harus saling menghormati, harus tumbuh sikap toleransi. Selanjutnya nomor 12, bagaimana langkah menjelaskan isi puisi? Kembali lagi dibuka buku pena kalian di halaman 12. Langkah-langkahnya adalah untuk mengetahui isi puisi, boleh dibaca berulang-ulang, boleh kamu tulis setiap baitnya menggunakan bahasamu sendiri, lalu kamu coba rangkai sehingga kamu bisa mengetahui isi puisinya. Untuk soal berikutnya bisa kalian coba sendiri di rumah sebagai bahan review kalian untuk belajar untuk menghadapi PTS 2. Berikutnya adalah soal harian subtema 3 halaman 99. Masih di buku pendamping ya. Sambil disimak, sambil kalian tuliskan jawabannya yang tepat sehingga bisa buat belajar. Nomor 1. Karya sastra yang dibentuk dari bait-bait. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri puisi jawabannya. Oke. Selanjutnya, langkah yang pertama yang dilakukan untuk menulis puisi yaitu adalah betul sekali, yaitu menentukan tema. Di mana menentukan temanya? Bisa dengan cara kita melihat objeknya atau sesuatu yang pernah kita alami. Nah, itu cara-cara menentukan temanya. Pesan dalam puisi disebut amanat. Nah, untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5, kita harus membaca puisi kembali. Nasi itu kita rasakan, teringat sekali perjuangan para petani. Oh, terima kasih banyak, petani, jasamu tak akan kulupakan. Tema puisi tersebut yaitu adalah yang sesuai adalah jasa petani. Nomor 5, pesan yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut yaitu adalah sudah seharusnya kita menghargai jasa petani. Betul sekali, yang A jawabannya yaitu saling menghargai. Untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 akan kalian baca juga puisinya di halaman 99. Tidak lelah, tidak penat, kupandang baju yang baik sekali. Siapakah yang membuatnya?
Sungguh aku ingin sepertinya. Desainer, entah kapan aku ingin seperti itu. Aku hanya selalu berpikir, suatu hari aku dapat menggambar desain sebuah gaun yang cantik, mengolah kain menjadi gaun. Orang lain menjadi kagum atas hasil karyaku. Kira-kira timbullah pertanyaan nomor 6. Tema puisi tersebut yaitu adalah tentang keinginan seseorang, sesuatu yang ingin dicapai. Ya, betul. Cita-cita. Berikutnya nomor 7. Perasaan yang digambarkan dalam puisi tersebut yaitu semangat untuk meraih cita-cita. Pekerjaan yang dimaksud dalam puisi tersebut adalah ya, desainer atau seorang perancang busana atau penjahit. Nah, nomor 9, amanat atau pesan puisi tersebut. Ya, dalam meraih cita-cita kita tidak boleh pantang menyerah, yaitu harus terus semangat, harus terus bekerja keras. Arti kata penat dalam puisi tersebut adalah, kalau bahasa kita, capek, lelah. Nah, itu ya. Masih di halaman 100, itu bagaimana langkah-langkah menulis puisi. Ini untuk mereview kembali sambil buka buku pena kalian di halaman 61. Oke? Ralat di halaman 31, bukan 61 ya. Yaitu adalah langkah-langkah menulis puisi. Selanjutnya, bagaimana cara memberikan pendapat saat temanmu mendeklamasikan puisi? Ya, tentunya sesuai dengan peraturannya. Setelah teman kamu membacakan puisi, baru kalian boleh memberikan pendapat, tentunya dengan kalimat yang sopan dan santun. Yang namanya kritik dan saran itu harus bersifat membangun, bukan mengejek. Nah, itu untuk review di tema 6 di buku pendamping Bahasa Indonesia tentang cita-citaku. Mulai dari subtema 1 sampai dengan subtema 3. Tak lupa untuk mendengarkan videonya, atau kalian juga bisa sambil menyimak, lalu kalian tuliskan jawaban yang benar supaya bisa kalian gunakan untuk belajar. Mungkin sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan menyimak sampai dengan selesai. Semoga membantu. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.